Perkenalkan, nama saya Priscilia Angelin Besare, NIU 4999656. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pemberdayaan Perempuan Terhadap Ketiga Indikator Kemiskinan Regional di Indonesia, di bawah bimbingan oleh Prof. Dr. Catur Sugianto, MA. Di sini dapat terlihat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia cenderung menurun setiap tahunnya, di mana pada tahun 2015 sebesar 11,22% dan turun hingga 9,03% pada tahun 2024. Namun, jika kita lihat bahwa persentase penduduk miskin berdasarkan jenis kelamin, pada grafik 1.2 menunjukkan bahwa kelompok perempuan selalu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, di mana dengan rentang 9 sampai 10%, sedangkan kelompok laki-laki sebesar 8 sampai 10%. Nyatanya populasi penduduk perempuan itu kurang dari setengah penduduk Indonesia sebesar 49,88%, dan hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nyatanya kesetaraan gender dan kemiskinan merupakan bagian dari SDGs 2030, sehingga pemberdayaan perempuan itu perlu dilakukan untuk menghilangkan hambatan bagi perempuan dalam pengentasan kemiskinan. Berbagai penelitian mengenai pemberdayaan perempuan di negara-negara berkembang memberikan hasil bahwa pemberdayaan perempuan itu tidak hanya berdampak pada kemandirian kelompok perempuan sendiri, namun juga pada kesejahteraan keluarga, tingkat kemiskinan, pertumbuhan, serta pembangunan suatu negara. Indonesia pada tahun 2024 dalam The Global Gender Gap Report yang dilakukan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-100 dari 146 negara, di mana 4 dimensi yang digunakan yaitu pendidikan, peluang ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik, di mana pendidikan itu berperan besar dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk kesehatan dipandang sebagai prasyarat dalam meningkatkan produktivitas individu. Namun di sisi lain, dalam aspek jabatan pekerjaan dan politik, Onoku itu menyebutkan bahwa perempuan jarang menempati kedua kedua jabatan tinggi dari kedua aspek tersebut karena akibat komparatif advantage yang dimiliki oleh laki-laki. Nyatanya, tenaga kerja profesional perempuan ternyata jauh lebih sedikit yang terjerumus dalam kemiskinan dan bahkan cenderung mampu untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Sedangkan keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan juga dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan. Berbagai penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dan kemiskinan itu berfokus pada efektivitas suatu program terhadap kemiskinan. Beberapa penelitian lain yang menggunakan variabel sosioekonomi dan politik, yang seperti yang dilakukan oleh Hofmarser pada 2021 dan Buena and Morfield pada 2016, menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Namun di sisi lain, Kanat et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pendidikan malah meningkatkan kemiskinan di Pakistan. Hal ini disebabkan oleh fasilitas dan kualitas yang belum merata di sana, di Pakistan, dan dalam DB 2022 menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kesempatan kerja dan partisipasi politik tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan penelitian-penelitian lain seperti Nadine dan Nur Lukman, Iringo, McLachlan, dan Carlson, dan Boadi et al. Malah menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan itu erat kaitannya dengan sosioekonomi dan politik yang berpengaruh pada kemiskinan. Belum banyak yang meneliti pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap ketiga indikator kemiskinan regional. Nyatanya, cara kita memahami kemiskinan akan menentukan jenis serta arah kebijakan yang bertujuan untuk menguranginya. Sehingga pertanyaan penelitian di sini yaitu bagaimana pengaruh dari pemberdayaan perempuan menggunakan 4 dimensi yang disebutkan tadi, pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan terhadap ketiga indikator kemiskinan regional di Indonesia. Dengan manfaat penelitian yaitu bagi para stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dijadikan acuan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dan juga untuk para akademika sebagai bagian dari pengembangan kajian teoritis di bidang ekonomi, khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan gender. Kemudian konsep kemiskinan, di mana kemiskinan itu dipandang sebagai ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, di mana standar atau batasan dari
dari suatu standar hidup itu disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan terbagi atas garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, di mana penduduk yang dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ini akan termasuk dalam kategori persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan atau P0. Sedangkan terdapat indikator lain yaitu P1 dan P2, di mana indeks kesenjangan kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Kedua indikator ini dianggap sebagai indikator pelengkap dalam meninjau kemiskinan karena P1 di sini mencerminkan rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinannya. Sedangkan P2 di sini mencerminkan pola distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Dan penelitian Sarma pada tahun 2019 juga menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan itu bervariasi antara gender, namun untuk kelompok perempuan itu sangat berkaitan dengan peran reproduktifnya sehingga rentan menghadapi diskriminasi. Konsep pemberdayaan perempuan dari sisi pendidikan yaitu dari teori modal manusia yang dikemukakan oleh Becker bahwa pendidikan itu berpotensi meningkatkan pendapatan dan produktivitas individu melalui penyediaan pengetahuan, kompetensi, serta kemampuan analitis. Kemudian penelitian dari Montergo dan Petrinos 2014 juga menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang itu tingkat pengembalian investasi dari pendidikan lebih tinggi sebesar 8-10% jika dibandingkan dengan negara lain, dan pendidikan terhadap perempuan itu relatif lebih menguntungkan dibandingkan pendidikan terhadap laki-laki. Dan dari sisi ekonomi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir perempuan adalah jenis pekerjaan yang sesuai dengan lingkungan, keterampilan, bakat, dan kualifikasi mereka. Pekerja perempuan di sektor informal seringkali tidak memiliki hak istimewa seperti kontrak kerja yang aman, upah minimum, dan perlindungan sosial menurut Syagian dan Rahman pada tahun 2025. Hal ini menyebabkan eh, perempuan lebih rentan menghadapi atau terjatuh dalam kemiskinan. Kemudian dari sisi politik, keterwakilan perempuan dalam politik masih belum memadai. Hal ini akan berdampak pada kebijakan dan hasil pembangunan, di mana pemberdayaan politik perempuan dapat mencerminkan kebijakan yang berfokus pada isu-isu minoritas untuk mendukung kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan. Kemudian dari sisi kesehatan, kelompok perempuan selalu mengalami berbagai perubahan biologis yang kompleks di sepanjang hidup mereka seperti menstruasi, masa kehamilan, hingga menopause. Setiap fase kehidupan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, termasuk gangguan hormonal, anemia, serta komplikasi kesehatan reproduksi. Sedangkan pemenuhan terhadap kesehatan merupakan eh, suatu kewajiban dari negara karena ini merupakan hak asasi manusia. Sehingga pada tahun 2000 beranggapan bahwa kesehatan merupakan bagian dari barang publik yang pemenuhannya akan berdampak tidak hanya pada kesejahteraan pribadi, tapi juga berpengaruh pada partisipasi ekonomi dan politik. Ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang baik dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian ini ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan itu meliputi P0, P1, dan P2, di mana akan digunakan untuk model 1, model 2, dan model 3. Kemudian ada rata-rata lama sekolah perempuan, tenaga kerja profesional perempuan, persentase anggota parlemen perempuan, rata-rata angka harapan hidup perempuan, dan juga ada beberapa variabel kontrol di sini, yaitu ada PDRB, Gini rasio, IPG, dan tingkat pengangguran terbuka. Di mana jenis data di sini yaitu data panel yang menggunakan skala kabupaten kota di Indonesia untuk periode 2018 sampai 2023. Setelah pengujian pemilihan model, maka model Fixed Effect Model atau FEM di sini merupakan model yang lebih tepat digunakan untuk ketiga model tersebut. Namun, setelah pemilihan model dan dilakukan uji asumsi klasik, terlihat bahwa di sini terbebas dari masalah multikolonialitas untuk model 1, 2, dan 3. Namun di sisi lain terdapat masalah heteroskedasitas dan autokorelasi untuk ketiga model tersebut. Sehingga di sini hasil estimasi menggunakan Panel Corrected Standard Error atau PCSM model, di mana untuk mengatasi masalah heteroskedasitas dan autokorelasi dan indikasi cross-sectional dependence, di mana PCS-nya cocok untuk kategori data unbalanced panel data dengan
jenis T small and large atau periode penelitian yang relatif pendek, namun dengan unit observasi yang cukup besar. Dan di sini terlihat bahwa hampir semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap eh, tingkat kemiskinan, kesenjangan kemiskinan, dan keperangan kemiskinan pada model 1, 2, dan 3 pada tingkat signifikansi 99%. Kemudian, peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah perempuan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,181%, menurunkan indeks kesenjangan kemiskinan sebesar 0,217 poin, dan menurunkan indeks keperangan kemiskinan sebesar 0,0496 poin, di mana pendidikan di sini dianggap sebagai katalis dalam pembangunan suatu negara karena berpengaruh langsung pada kemampuan dan kualitas dari individu. Di mana di sini juga disebutkan oleh Akion dan Howe pada 2016 bahwa pendidikan dasar dan menengah memungkinkan suatu negara untuk dapat mengadopsi teknologi, sementara pendidikan tinggi dapat meningkatkan kapasitas inovasi dalam suatu negara. Sehingga peningkatan tahun lama sekolah akan meningkatkan kualitas dan kompetensi individu, memperbesar peluang persaingan dalam pasar tenaga kerja baik nasional maupun internasional dengan upah yang lebih besar. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan, sehingga terbebas dari jeratan kemiskinan. Perempuan yang memiliki upah yang tinggi dan setara dengan laki-laki akan menurunkan kesenjangan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, serta menurunkan kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin. Juga, peningkatan 1% tenaga kerja profesional perempuan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0453%, penurunan indeks kesenjangan kemiskinan sebesar 0,0327 poin, dan indeks keperangan kemiskinan sebesar 0,0158 poin. Di sini terlihat walaupun pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan diproyeksikan dengan persentase tenaga kerja profesional perempuan ini dianggap berpengaruh menurunkan ketiga indikator kemiskinan, namun nilainya itu sangat kecil. Di mana penelitian Faridi itu pada tahun 2009 menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, partisipasi perempuan dengan pendidikan dan kualifikasi yang tinggi itu masih sangat rendah ya. Bahkan didukung oleh data BPS, di mana kebanyakan kabupaten kota di Indonesia ini memiliki persentase tenaga kerja profesional perempuan yang masih berada di bawah 50%. Dan penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2022 menyatakan bahwa pengaruh dari pemberdayaan perempuan bidang ekonomi seperti peningkatan tenaga kerja profesional hanya berdampak langsung pada kelompok tidak miskin. Kemudian, peningkatan 1% anggota parlemen perempuan mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0368% dan menurunkan indeks kesenjangan kemiskinan sebesar 0,0150 poin dan penurunan indeks keterangan kemiskinan sebesar 0,000450 poin. Di mana di sini dipandang bahwa representasi perempuan dalam politik itu dianggap penting karena dua hal. Yang pertama yaitu karena aspek keadilan, di mana perempuan itu mencakup sekitar dari separuh populasi di setiap negara. Dan alasan kedua yaitu untuk menunjukkan atau memberikan gambaran bahwa politik ini bukan hanya permainan atau ranah dari kelompok laki-laki. Dan juga didukung oleh penelitian Katopadia dan Duflo pada tahun 2024 dan Balotra dan Cloud Figueres 2014 bahwa pemberdayaan bahwa perempuan sebagai pembuat keputusan cenderung memprioritaskan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan kelompok perempuan. Dan walaupun peningkatan partisipasi politik di sini berpengaruh negatif terhadap ketiga indikator kemiskinan, namun nilai koefisiennya juga sangat kecil. Penelitian dari Firdausa 2023 menunjukkan bahwa peran anggota parlemen perempuan itu masih tidak maksimal dalam pembuatan keputusan karena keterlibatan mereka ini dinilai masih bersifat prosedural. Penelitian-penelitian lain yang menjelaskan bahwa hal ini tuh bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, anggota parlemen perempuan yang masih sangat rendah dan tidak merata di semua kabupaten kota di Indonesia. Yang kedua itu penempatan perempuan di komite-komite tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan alokasi anggaran. Dan yang ketiga, adanya time lag dalam implementasi kebijakan propur.
Kemudian, peningkatan 1 tahun angka harapan hidup perempuan itu berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,291%, penurunan indeks kesenjangan kemiskinan sebesar 0,107 poin, dan penurunan indeks keperadaan kemiskinan sebesar 0,0421 poin. Di sini, Blom et al. 2013 malah menyatakan bahwa peningkatan angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan dari transisi demografis yang menyebabkan eh, demograf dividen, di mana ketika peningkatan angka harapan hidup ini terjadi, maka terjadi perbaikan ya dalam aspek kesehatan masyarakat, dan ini memperpanjang usia produktif dan memperbesar proporsi penduduk usia kerja. Namun, dikatakan lagi bahwa manfaat ini hanya dapat tercapai jika disertai dengan kebijakan yang mendukung, seperti penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Karena jika tanpa dukungan-dukungan tersebut, peningkatan angka harapan hidup ini justru bisa memperpanjang masa ketergantungan, terutama bagi penduduk lansia, dan memperburuk beban ekonomi negara. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan data panel tingkat kabupaten kota di Indonesia periode 2018-2023 ini menganalisis keempat dimensi pemberdayaan perempuan terhadap kemiskinan regional di Indonesia, dan eh, dinyatakan bahwa pemberdayaan perempuan ini cukup berpengaruh signifikan terhadap ketiga indikator kemiskinan regional di Indonesia, dan terdapat keterbatasan penelitian di sini yaitu ada tiga: ruang lingkup dan periode penelitian yang terbatas, sehingga membuat hasil temuan ini tidak dapat digeneralisasikan kepada konteks negara maupun periode lain. Dan juga jenis data yang bersifat unbalanced panel data, di mana tidak seluruh daerah itu memiliki data yang lengkap, sehingga ketidakseimbangan ini berpotensi mengaruhi akurasi dan stabilitas dari hasil estimasi. Jika missing data tersebut tidak bersifat acak, dan yang ketiga, faktor lainnya itu dapat mengaruhi kemiskinan, ya, seperti norma adat istiadat dan praktik diskriminatif yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sebagai rekomendasi, penelitian di masa mendatang mungkin dapat menggunakan metode mixed method yang memanfaatkan data mikro sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif atau lebih mendalam terhadap dimensi sosialnya. Kemudian implikasi di sini ada 4 juga, yaitu pemerintah harus terus berkomitmen untuk mendorong pendidikan kelompok perempuan di Indonesia, karena masih banyak daerah-daerah yang tidak hanya kurang fasilitasnya, tapi juga membutuhkan bantuan atas keperluan-keperluan sekolah. Kebijakan wajib belajar 12 tahun itu harus terus didorong, kemudian perbanyak beasiswa pendidikan, karena diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya, eh, maka meningkatkan kesetaraan dan memiliki rates of return yang lebih tinggi. Kemudian juga untuk persentase tenaga kerja perempuan dalam bidang profesional masih cukup rendah. Pemerintah harus membuat kebijakan yang melindungi kelompok perempuan di dunia kerja, karena masih banyak diskriminasi yang terjadi untuk kaum perempuan ini akibat dari peran reproduktifnya yang menyebabkan itu dapat terjadinya stagnasi karir dan kehilangan pekerjaan. Kemudian juga pemerintah harus mendorong perempuan dalam berpartisipasi dalam ranah politik, tidak hanya menetapkan batasan kuota, tapi juga membangun suatu institusi sekolah politik bagi kelompok perempuan, sehingga siap dalam persaingan politik. Keberadaan anggota parlemen perempuan juga seharusnya ditempatkan dalam komite-komite yang menangani alokasi dana untuk suatu kebijakan. Keempat, memudahkan akses dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi kelompok perempuan, terutama mengenai kesehatan reproduksi, yang sangat berpengaruh pada setiap fase kehidupan perempuan, sehingga diharapkan dapat menjalani hidup yang produktif dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.